pekerja honorer dari berbagai daerah menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Mereka menuntut kenaikan status honorer menjadi penuh waktu. Bangsa ya Allah, tapi para pemerintah tolong perhatikan kamu para tenaga honor yang jauh dengan dia mata ya Allah. Menerima ya Allah doa kamu. Semoga ada nasib baik ke depan terhadap kamu ya Allah. Kamu bertinggal mandung keluarga, bertinggal yang rindu, bertinggal lako, yang kamu yang agak bertinggal anu dan bertinggal perumahan demi memperjuangkan nasib kamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik 6 staf khusus di Jakarta Selasa siang. Salah satunya yakni selebritas Deddy Corbuzier. Selain diambil sumpah jabatan, Deddy Corbuzier juga menerima penghargaan Satya Lencana Dharma Pertahanan. Ironi memang, katanya Prabowo ingin efisiensi anggaran, lalu ribuan pegawai honorer di PHK. Tapi anehnya, malah segelintir elit diangkat sebagai staf sus dengan gaji fantastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya. Selamat datang kembali di channel ini, sebuah channel yang selalu mengangkat ketidakadilan yang hampir terus terjadi di negeri ini. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang begitu menarik, kontroversial, dan penuh ironi. Kita semua masih ingat, di awal-awal tahun 2025 kemarin, Presiden baru kita, yaitu Prabowo Subianto, tengah mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025, yaitu tentang efisiensi anggaran. Katanya, kebijakan ini untuk memperbaiki ekonomi negara dan mendukung program-program prioritas seperti MBG atau makan bergizi gratis. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Namun apa yang terjadi? Banyak rakyat kecil akhirnya terdampak akibat kebijakan ini. Tidak sedikit mereka pun akhirnya menjadi korban. Sebanyak 1.159 tenaga honorer di Lumajang terancam dipecat, 191 honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang, dan 968 tenaga pendidikan. Hal tersebut imbas para honorer pemerintah kabupaten tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara dan tenaga pendidikan tidak lolos seleksi P3K. Tentang 1235 PPLK itu yang nanti akan kita formulasikan, karena hanya itu akan terganggu pasti, karena itu dalam mata anggaran kita masuknya barang dan jasa, masuknya komponen barang dan jasa, jadi langsung dipotong. Izin pimpinan, oleh karena itu mohon tercatat Pak berapa orang izin ya Pak ya, mohon berapa orang itu yang dianggap 1235. Nah, dengan sebarannya, karena supaya orang tahu akibat dari efisiensi yang dilakukan ada 1.235 orang. 35 orang yang akan kurang lebih quote and quote PHK karena masuk dalam item barang dan jasa. Ya, demikian betul, ya Pak? Betul. Sementara itu, di tengah drama yang katanya efisiensi ini, Prabowo malah memperkerjakan 112 orang yang masuk jajaran kabinet merah putih dengan menambah jumlah kementerian sebanyak 48 menteri, 56 wakil menteri, 5 pejabat publik setingkat menteri, beserta sekretaris-sekretaris di kabinetnya. Tentu saja ini sangat ironi. Apalagi baru-baru ini ada lagi pengangkatan pejabat baru yang begitu kontroversial. Bahkan dari seorang selebriti yang ternama, yang kata kebanyakan orang menyebut mereka buzzer. Dan kini pun banyak menjadi sorotan publik. Penasaran? Simak sampai habis. Mari kita mulai dari cerita pilu para pegawai honorer di berbagai daerah yang diberhentikan dengan alasan efisiensi anggaran. Salah satu yang paling menyentuh adalah curhatan dari seorang penyiar radio Republik Indonesia atau RRI di Ternate. Dalam video yang beredar, seorang penyiar RRI telah menumpahkan isi hatinya dengan berlinang air mata. Di sini, saya pun sampai ikut sedih mendengarkan curhatan wanita Malang ini. Di sini pun dipertanyakan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan oleh pemerintahan Prabowo. Bapak,
Kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program Bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan karena efisiensi yang telah Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak, di mana letak yang Bapak bilang bahwa Bapak mencintai rakyat Bapak? Curhatan tersebut lalu akhirnya viral di media sosial dan saat ini menjadi sorotan di banyak media. Bahkan DPR pun juga sampai turun tangan meminta agar tidak ada PHK di tubuh RRI maupun TVRI. Tentu saja, dalih efisiensi anggaran ini tidak boleh menjadikan manusia sebagai korbannya. Mungkin begitulah kritik dari fraksi PDI Perjuangan. Saya hanya ingin menyoroti potensi dapat dari efisiensi anggaran ini, terutama pengurangan belanja honorarium bagi tenaga honorer, baik di kementerian maupun pemerintah daerah. Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK seperti Pak Tovan tadi bicara kan masih banyak problem. Sehingga saya mengkhawatirkan akan terjadi banyaknya pemutusan kontrak PHK bagi tenaga honorer. Begini Pak, kita kan pemerintah menginisiasi program makan gratis bagi anak-anak sekolah. Tapi bagaimana jika orang tua mereka terkena PHK sehingga makan malam pun mereka bingung? Kasihan Pak. Namun meski begitu, di daerah lain nasib para pegawai honorer bahkan justru lebih tragis. Di Lumajang, Jawa Timur misalnya, sebanyak 437 tenaga honorer dirumahkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang. Di sini pun pemerintah hanya menawarkan solusi melalui kerjasama dengan perusahaan outsourcing. Tapi pekerjaan yang tersedia hanya untuk posisi seperti tenaga kebersihan, supir, serta para penjaga malam. Dan akibat kebijakan Prabowo ini, banyak pegawai-pegawai honorer yang dipecat dan dibiarkan tanpa kepastian. Ratusan tenaga honorer atau tenaga kontrak Pemkab Lumajang, Jawa Timur dirumahkan. Kebijakan itu diambil sebagai tindak lanjut dari proses penataan pegawai non-ASN. Jumlah tenaga honorer dirumahkan bisa bertambah karena masih ada yang ikut seleksi P3K. Hari ini 437 itu statusnya dirumahkan. Itu yang tidak bisa kita lakukan outsourcing berlanjut. Artinya outsourcing berlanjut itu di bulan Maret ini bisa outsourcing. Nah, 437 ini ada kemungkinan nanti bisa dilakukan outsourcing sebagai 3 jabatan, yaitu pengemudi, penjaga malam, dan petugas kebersihan. Itu nanti di Oktober, di PHK, di program PHK. Mudah-mudahan bisa. Artinya sekarang sudah dirumahkan itu Pak ya? Hari ini 437 itu statusnya dirumahkan. Di tempat lain, beberapa Pemda pun lalu mengambil jalan pintas dengan langsung mem-PHK tenaga honorer yang tidak tercatat di dalam database kepegawaian negara. Padahal di sini banyak di antara mereka sudah mengabdi bekerja ke pemerintah selama bertahun-tahun. Kepala Badan Kepegawaian Nasional Zudan angkat suara soal efisiensi. Ia mengatakan dengan adanya efisiensi anggaran ini, pemerintah akan mempertimbangkan pengangkatan P3K. Selain itu, pemerintah juga akan mengurangi menggunakan tenaga ahli dalam pemerintahan. Tentu saja, ini adalah solusi instan yang sangat tidak adil bagi rakyat kecil, demi yang katanya sebuah penghematan anggaran. Tak kurang dari 2.204 orang tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember terancam kehilangan pekerjaan. Selain aturan baru pemerintah pusat, hal itu juga disebabkan oleh ribuan pegawai honorer non-ASN tersebut namanya tidak tercantum dalam database Badan Kepegawaian Nasional. Ibu ngajar seberapa tahun, Bu? 16 tahun. Gaji? 50.000. Ibu? Ngajar udah 12 tahun, gaji 250. Ngajar udah 14 tahun, gaji 250. Ngajar sudah 18 tahun, gaji 200. Ngajar sudah 13 tahun, uang honor cuma 50.000.
Kalau saya ngejarnya udah 8 tahun, gaji 300.000. Sejumlah sampah di sepanjang jalan protokol di Jember, Jawa Timur terlihat berserakan karena tidak ada petugas kebersihan yang mengangkut. Mereka menunggu aturan yang ada terkait dengan status ataupun pemberian gaji ratusan tenaga honorer kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Jember. Sampah-sampah ini mengotori sejumlah area jalan protokol di Kota Jember, Jawa Timur tanpa terlihat adanya petugas kebersihan yang bertugas. Biasanya tumpukan sampah selalu dibawa ke tempat pembuangan akhir Pakusari oleh petugas kebersihan. Namun petugas yang merupakan tenaga honorer tidak diberi target membersihkan sampah karena Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Jember masih menunggu aturan yang ada terkait status ataupun soal pemberian gaji petugas kebersihan. Di Jember misalnya, malah dampaknya semakin parah sampai sampah-sampah menumpuk di mana-mana. Karena petugas kebersihan banyak yang di PHK. Sekolah-sekolah pun banyak yang kekurangan guru, terutama di tingkat SD, di mana 70% guru adalah honorer. Bahkan ada sekolah-sekolah dasar negeri yang hanya memiliki 1 guru PNS. Sejak Selasa sore, tanggal 4 Februari 2025, sejumlah perlintasan kereta api di Jember ditinggalkan kosong tanpa petugas penjaga. Salah satunya adalah pintu perlintasan di Dusun Gayam, Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji. Baru dibangun dan resmi difungsikan sejak 3 bulan lalu, palang pengaman di lokasi ini kini tidak lagi berfungsi sebab petugas pos telah dirumahkan oleh Dinas Perhubungan. Dan tak hanya itu, penjaga-penjaga perlintasan kereta api di Jember juga dirumahkan. Di sini pun, lalu kita semua bertanya, kalau terjadi kecelakaan kereta api, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Imbas dari efisiensi anggaran ini begitu sangat meluas. Bahkan para pegawai-pegawai jaga sungai yang telah bekerja di pos hidrologi di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo pun diberhentikan secara massal. Total ada hampir 200 orang pegawai akhirnya dirumahkan. Padahal gaji mereka sebenarnya sudah kecil, cuma sebesar Rp600.000 per bulan. Salah satu petugas yang dirumahkan, sebut saja Isma Mardiani Putri, yang setiap hari bertugas memantau ketinggian air Bengawan Solo pun dan akan memberi peringatan ke masyarakat bila sewaktu-waktu debit air sungai melampaui kapasitas. Padahal di sini, Isma Mardiani Putri adalah seorang ibu rumah tangga yang harus membiayai anak-anak dan keluarganya. Cukup tragis dan ironis. Program efisiensi anggaran ini benar-benar menjadi penderitaan bagi sebagian pegawai honorer. Di tengah banyaknya pegawai-pegawai honorer yang di PHK, anehnya di sini, Prabowo malah mengangkat para staf sus baru dengan gaji yang begitu fantastis. Deddy Corbuzier misalnya, tiba-tiba diangkat menjadi staf khusus Menteri Pertahanan, yang sebenarnya tupoksinya sangat tidak jelas. Bahkan di sini menurut saya lebih bermanfaat para penjaga rel kereta api daripada pejabat ini. Itulah kenapa publik pun akhirnya banyak bertanya, apa urgensinya pengangkatan ini? Deddy yang seorang selebritis terkenal ini mendapat gaji pokok sebesar Rp6 juta, ditambah tunjangan kinerja sebesar Rp27 juta per bulan. Jadi bila ditotal, pendapatan Deddy bisa mencapai Rp33 juta per bulan. Di sini pun publik akhirnya protes bahwa gaji Deddy sebenarnya bisa untuk menggaji 16 guru honorer dengan masing-masing guru sebesar Rp2 juta per bulan. Lambat laun, di sini publik pun akhirnya paham. Ternyata pembelaan Deddy ke program MBG ada korelasinya dengan ini. Masih ingat kalian bagaimana seorang Deddy Corbuzier membela program MBG dengan membentak-bentak para siswa yang mengkritik makanan yang tidak enak? Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua Aska dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gue tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu. Ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain gak enak. Alih-alih mendengarkan keluhan rakyat kecil, si Deddy Corbuzier ini justru menyalahkan mereka dan menyamakan dengan dirinya ketika mendidik anaknya bila tidak mau makan nasi kotak di tempat-tempat syuting.
Tapi di sini, Deddy seolah tidak mencoba untuk mencari tahu berapa budget nasi yang diberikan kepada siswa dengan nasi kotak para artis. Budget Rp10.000 tentu saja tidak sama dengan budget yang diberikan kepada para artis di tempat syuting. Karena budgetnya tidak sama, tentu saja isi, rasa dan porsinya pasti juga tidak akan sama. Dengan lantang, dirinya pun lalu mengatai anak-anak sekolah tersebut dengan makian pala lu PA. Dan pembelaan Deddy ini akhirnya pun terbongkar. Ternyata ada benang merah di balik ini. Sekarang dia diangkat menjadi staf khusus dengan gaji yang begitu fantastis. Dan ini sungguh sangat ironi. Apalagi jika dibandingkan dengan nasib petugas sungai yang ada di Bengawan Solo yang di PHK dengan gaji hanya Rp600.000 per bulan. Jika kita menghitung total gaji dari 200 petugas sungai ini hanya sebesar Rp120 juta per bulan. Dan mari kita bandingkan dengan gaji 6 staf khusus baru yang baru saja diangkat oleh Prabowo. 33 juta kali 6 adalah 198 juta per bulan. Tentu saja jumlah ini jauh lebih besar dari 200 petugas Bengawan Solo. Dan apakah ini yang dinamakan efisiensi anggaran? Koreksi kalau benar. Di sini pun ratusan rakyat kecil telah menjadi korban, sementara segelintir elit begitu diuntungkan. Ironis memang. Sobat RJ semuanya, inilah realita yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Di bawah kepemimpinan Prabowo, efisiensi anggaran yang katanya untuk kepentingan rakyat malah membuat ratusan, bahkan ribuan pegawai honorer kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, seorang artis yang kerap dianggap sebagai buzzer malah diangkat menjadi staf khusus dengan gaji yang fantastis. Di sini lalu saya bertanya, apakah ini sebuah bentuk keadilan? Dan apakah ini benar-benar sebuah langkah efisiensi yang pro terhadap rakyat? Di sini kita semua harus sadar bahwa kebijakan pemerintah seharusnya berpihak kepada rakyat kecil, bukan pada segelintir para elit. Mungkin disinilah pentingnya kita belajar bahwa menjadi seorang penjilat penguasa bisa secepat kilat merubah nasib kita. Dari seorang selebritis menjadi pejabat tinggi pemerintah. Tapi di sisi lain, rakyat tertindas serta terjolimi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa membuka mata kita semua, terutama bagi yang punya hati. Tapi bagi kaum londo ireng atau kaum para penjilat, saya begitu skeptis dan tidak pernah berharap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.